Indonesia ajak negara-negara di Laut Cina Selatan lewat tantangan bersama. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, menekan pentingnya kerjasama dan kolaborasi untuk mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan atau LCS. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara partis untuk membahas dan mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan, seperti perubahan iklim dan dampak kenaikan permukaan air laut, ujar Mahendra Siregar saat membuka loka karya ke-30 Laut Cina Selatan secara virtual Jakarta. Ia mengatakan semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mempertahankan perdamaian maupun stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun perubahan iklim yang berdampak pada adanya kenaikan muka air laut di kawasan Laut Cina Selatan harus diatasi bersama dan membutuhkan kerjasama dengan kolaborasi, kata Mahendra Siregar. Dalam pembukaan itu, Teuku Faisyah, selaku PLT kepada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa lokalnya merupakan kesempatan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, ia menekankan perlu terus dikembangkan kebiasaan dialog dan komunikasi sehingga menciptakan ruang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Setelah sempat berhenti akibat pandemi COVID-19 pada 2020, Lokaria Laut Cina Selatan kembali digelar. Kegiatan tahun ini memasuki lokanya ke-30 sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1990, kata dia. Kegiatan diikuti oleh 67 peserta dari 11 partis di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Tiongkok, China, Taipei, Vietnam. Lokaria tanggal 13 sampai 14 diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara. Dalam peringatan lokanya ke-30 ditampilkan perjalanan lokanya selama 30 tahun yang telah bekerja selama di bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan. Loka karya dihadiri oleh pertemuan kelompok kerja yang membahas studi tentang gelombang dan kenaikan permukaan laut dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir di Laut Cina Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, menekan pentingnya kerjasama dan kolaborasi untuk mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan atau LCS. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara partis untuk membahas dan mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan, seperti perubahan iklim dan dampak kenaikan permukaan air laut, ujar Mahendra Siregar saat membuka loka karya ke-30 Laut Cina Selatan secara virtual Jakarta. Ia mengatakan semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mempertahankan perdamaian maupun stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun perubahan iklim yang berdampak pada adanya kenaikan muka air laut di kawasan Laut Cina Selatan harus diatasi bersama dan membutuhkan kerjasama dengan kolaborasi, kata Mahendra Siregar. Dalam pembukaan itu, Teuku Faisyah, selaku PLT kepada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa lokanya merupakan kesempatan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, ia menekankan perlu terus dikembangkan kebiasaan dialog dan komunikasi sehingga menciptakan ruang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Setelah sempat berhenti akibat pandemi COVID-19 pada 2020, Lokaria Laut Cina Selatan kembali digelar. Kegiatan tahun ini memasuki lokanya ke-30 sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1990, kata dia. Kegiatan diikuti oleh 67 peserta dari 11 partis di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Tiongkok, China, Taipei, Vietnam. Lokaria tanggal 13 sampai 14 diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara.
Dalam peringatan loganya ke-30 ditampilkan perjalanan loganya selama 30 tahun yang telah bekerja selama di bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan. Loga karya dihadiri oleh pertemuan kelompok kerja yang membahas studi tentang gelombang dan kenaikan permukaan laut dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir di Laut Cina Selatan.